Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan sejahtera. Hari ini Jumat sore di awal bulan November 2024, kita akan mengupdate terkait kasus yang menjerat Bapak Thomas Lembong atau Tom Lembong, dan kita akan mendengarkan pernyataan secara lengkap berupa audio video yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Pak Tom Lembong, yakni Bapak Dr. Haji Ari Yusuf Amir. Beliau adalah mantan ketua dari Tim Hukum Nasional Anies Muhaimin pada Pilpres 2024 yang lalu. Dan update berita pada Jumat ini, Pak Tom kembali diperiksa di Kejagung dan didampingi oleh kuasa hukum beliau ya. Kita akan dengarkan teman-teman pernyataan lengkap dari Bapak Ari. Ini ada banyak catatan penting ya. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua kawan-kawan mantan dari Tim Hukum Nasional Amin, yang sekarang kita sama-sama mengawal semangat hukum perubahan untuk kebaikan penegakan hukum dan demokrasi di negara kita. Baru beberapa hari ini kita mendengar kabar sahabat kita, teman seperjuangan kita, Pak Thomas Lembong, terjerat masalah hukum di Kejaksaan Agung. Tentunya hal ini mengagetkan bagi kita semua. Kita sama-sama mengetahui beliau selama bergaul sama kita, beliau adalah orang baik, orang yang memiliki integritas, dan punya semangat juang yang tinggi. Oleh karena itu, tentunya kami sebagai mantan Ketua Tim Hukum Nasional Amin menerima banyak sekali permintaan dari seluruh Indonesia. Kawan-kawan mantan Tim Hukum Nasional Amin mendesak saya dan semua tim untuk membantu Pak Thomas Lembong. Nah, atas permintaan semua kawan-kawan dari seluruh Indonesia telah kami salurkan kepada keluarga dan kerabatnya Pak Tom Lembong dan kepada beliau secara langsung. Beliau menyampaikan apresiasi yang tinggi, ucapan terima kasih atas atensi, perhatian, dan kekompakan kita untuk saling mensupport, saling menjaga, dan saling mendukung dalam kondisi apapun juga. Kawan-kawan sekalian, saat ini Pak Tom Lembong telah menetapkan bahwa kasus ini akan ditangani secara profesional. Beliau berpikir bahwa kita lihat dulu saja langkah-langkah proses penyidikan ini, apakah betul-betul langkah-langkah profesional hukum dalam rangka penegakan hukum atau ada hal-hal yang lainnya. Oleh karena itu, beliau telah menunjuk tim profesional dalam penanganan perkara hukumnya ini. Dan juga beliau meminta ada perwakilan dari kita untuk membantu di sana. Tetapi tentunya bantuan kita hanya sebatas untuk kepentingan hukum, tidak ada kepentingan politik. Sama-sama kita ketahui bahwa ketika beliau menjabat sebagai Menteri Perdagangan, tentunya membuatkan kebijakan-kebijakan yang pada saat itu, kontekstualnya pada kejadian di saat itu, dalam kondisi darurat yang harus beliau mengambil kebijakan. Tapi beliau yakinkan kepada kita semua kebijakan yang diambil telah melalui proses yang benar. Dan beliau yakinkan juga, beliau tidak punya keinginan untuk mengambil keuntungan sedikit pun terhadap proses kebijakan tersebut. Jadi yakinlah kawan-kawan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan terhadap kasusnya Pak Thomas Lembong, karena beliau yakin proses yang sudah dilakukan secara benar dan tidak ada kepentingan apapun yang menguntungkan buat dirinya dan orang lain dalam kebijakan tersebut. Saat ini kewajiban kita
untuk mensupport, mendoakan, dan mengawal kasus ini dengan baik. Semoga proses penegakan hukum ini berjalan secara jujur, adil, transparan, tanpa dilibatkan urusan-urusan politik kan. Itu harapan kita. Karena memang sesuai dengan semangat kita semua, pemberantasan korupsi harus tuntas di negara ini dan penegakan hukum yang berkeadilan harus terwujud di negara ini. Terima kasih semua atas dukungan kawan-kawan dan supportnya. Kita sama-sama kawal proses ini. Insya Allah kita yakin kebenaran bisa disalahkan tapi tidak bisa dikalahkan. Insya Allah kawan-kawan, itu saja dari saya, dan semangat di masing-masing provinsi, di masing-masing daerah, terus semangat untuk baik bagi hukum kita menjadi hukum perubahan yang jauh lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, itu tadi ya penjelasan dari Bapak Dr. Haji Ari Yusuf Amir, SH.MH, selaku kuasa hukum dari Pak Tom Lembong. Hari ini ada update berita terbaru, Pak Tom kembali diperiksa di Kejagung dan didampingi oleh Bapak Ari. Tadi tampak juga ada Mas Zaid Musafi ya, dan lain-lain. Ada pernyataan beliau yang bisa kita angkat di sini. Tadi kita mulai dari yang terakhir dulu. Kebenaran bisa disalahkan, tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Itu sebuah kalimat yang menggugah lah ya. Saya baru pertama kali dengar kalimat itu. Jadi memang kalau kita nonton film kan juga kadang-kadang jagoan pertama kalah gitu ya. Tapi karena kebenaran ini sifatnya universal, maka umumnya dalam film atau drama atau cerita-cerita, jagoan tuh menang pada akhirnya. Ya, kalau dicek secara keseluruhan mungkin 99% dari karya yang dilahirkan, jagoan selalu menang, kira-kira gitulah ya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an kan, kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu Bismillahirrahmanirrahim, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan kebatilan telah sirna. Maka ketika kebenaran telah datang, maka otomatis kebatilan akan sirna. Kita coba ulik lagi pernyataan beliau yang berikutnya. Pak Ari menyatakan bahwa kebijakan Pak Tom untuk impor gula itu yang diberikan kepada perusahaan yang nilainya itu sebesar 105.000 ton, banyaknya itu terjadi dalam kondisi kedaruratan untuk kebutuhan stok nasional. Kemudian yang berikutnya beliau menyatakan, ini saya coba kutipkan secara lengkap ya agar pas. Dan kebijakan itu pun diambil secara berjenjang melalui prosedur yang baku, yang resmi dari bawah sampai ke atas. Dan itu juga sudah dilaporkan, baik itu kepada Menko Perekonomian maupun kepada atasan Pak Tom, yang itu presiden waktu itu, kata Pak Ari. Kemudian beliau melanjutkan, ini sebagai bentuk keyakinan ya. Kan biasanya kalau kuasa hukum sudah ketemu dengan tersangka, itu kan akan ada pembicaraan dari hati ke hati, jujur-jujuran lah istilahnya. Karena kan seorang pengacara tuh nggak eh, nggak akan tabrak secara hukum atau etika atau moral ya. Itu akan ditanya kedudukannya seperti apa. Akan bicara secara terbuka tuh. Maka berdasarkan pembicaraan tersebut, keluarlah sebuah keyakinan dari Pak Ari ini.
Tapi yang sudah kita bisa pastikan bahwa Pak Tom tidak mendapatkan keuntungan apapun dari kebijakan tersebut. Pak Tom tidak menerima fee apapun dan keuntungan apapun dalam bentuk apapun terhadap proses tersebut, kata Bapak Dr. Haji Ari Yusuf Amir, SHMH. Ini sebetulnya selaras dengan apa yang dinyatakan dalam konferensi pers, bahwa pihak Kejagung itu belum atau tidak menemukan aliran dana atau fee ke rekening Pak Tom. Gitu. Ya, kita akan lihat di persidangan-persidangan ke depan. Mudah-mudahan eh, ini akan berjalan secara adil, secara jujur, dan secara transparan, serta bebas dari unsur-unsur politik. Itu kan yang tadi ditekankan ya, sedikitnya 2 kali oleh Pak Ari maupun oleh Pak Tom, bahwa penegakan hukum ini harus murni dari unsur politik. Karena kalau itu sudah bercampur, maka penegakannya udah nggak murni lagi, nanti ada tekanan yang bisa menggoyahkan putusan hakim gitu. Nah, teman-teman, eh, kita coba ini ya, apa namanya, tampilkan di sini ini ya, tabel seluruh Menteri Perdagangan RI periode Presiden Jokowi menandatangani izin impor gula 2013-2023. Kan ada yang bertanya ya, menteri itu kan kalau impor dia memberitahu Menko Presiden. Pertanyaan berikut dari masyarakat tuh, apakah Presiden menyetujui? Karena kan di masa Pak Jokowi itu kan tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden gitu. Betul ya teman-teman ya? Nah, teman-teman silakan kalau ingin punya sudut pandang yang ingin dibagi, respons, tanggapan, tolong tuliskan di kolom komentar ya. Dari data ini perlu dijelaskan dulu bahwa sumbernya adalah data volume impor gula dari BPS 2013 sampai 2023 yang dilansir oleh Kata Data ya. Itu referensinya tersaji di sana. Kemudian tabel ini merupakan lampiran dalam opini Ahmad Nur Hidayat pada Rabu 30 Oktober 2024. Kita lihat di sini teman-teman ya. Dari 2013 itu volume impor gula 4,24 juta ton. Menteri saat itu adalah Pak Gita Wirjawan. Proses hukumnya tidak ada. Kemudian 2014 4,52 ton. Menteri Perdagangannya Pak Muhammad Lutfi. Proses hukum tidak ada. Kemudian 2015 4,36 juta ton dan 2016 5,02 ton. Menteri Perdagangannya Pak Thomas Trikasih Lembong langsung ditahan. Lanjut ke 2017 4,40 ton, 4,40 juta ton. Kemudian 2018 5,48 juta ton dan 2019 4,09 juta ton. Menterinya Enggar Tias Tolukita tidak ada proses hukum. Lalu 2020 naik jadi 5,53 juta ton. Menterinya adalah Pak Agus Suparmanto, ini juga tidak ada proses hukum. Kemudian kembali lagi nih, Menteri Perdagangan yang sama 2021 5,48 juta ton dan naik, dan ini tertinggi dalam 10 tahun terakhir dalam rentang waktu 2013 sampai 2023 6,01 juta ton. Menteri Perdagangannya Pak Muhammad Lutfi. Ini juga tidak ada proses hukum. Dan di 2023 5,06 juta ton. Menteri Perdagangannya Pak Zulkifli Hasan dan tidak ada proses hukum. Coba kita lihat data ini teman-teman ya. Pak Tom kalau dibandingkan itu kan memberikan izin impornya 105.000 ton sebagaimana dalam Konpres Kejagung ya. Itu bandingkan dengan
pada saat Pak Tom menjabat tuh 2015, 2016 itu kan di pertengahan tahun ya. 4,36 juta ton totalnya dan di 2016 5,02 juta ton. Dari sana hanya 105.000 ton yang diberikan izin oleh Pak Tom selaku Mendak. Jauh sekali ya kalau dibandingkan dengan yang lain. Dan pihak Kejagung itu menyangkakan potensi kerugian negara, taksirannya adalah 400 miliar yang sedianya katanya itu diterima oleh BUMN. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang lain, potensi kerugian negara justru jauh lebih besar, bisa nilainya triliunan. Ini kalau dibandingkan dengan ini saja ya, itu juga termasuk dengan perbandingan yang misalnya impor kasus yang minyak goreng, yang CPO itu. CPO itu kan harganya lagi tinggi-tinggi itu saat itu, harga CPO dunia. Maka diekspor lah itu. Sehingga stok untuk bahan baku buat minyak goreng nggak ada, harganya jadi tinggi banget. Kita ingat banget tuh susah cari minyak goreng. Kalaupun ada, sangat langka dan itu harganya melambung tinggi. Dan nilai kerugian negara tuh kalau tidak salah saya baca sekitar 6 triliunan. Sangat besar sekali. Ada kasus lagi misalnya kasus BTS. Ada kasus yang buka lahan kehutanan. Ada kasus PCR. Ada kasus yang kemarin Pak Abraham Samad bersama Pak Antoni Budiawan, ada kalau tak salah ada Pak Muhammad Saidilu dan sejumlah tokoh lainnya. Ada Pak Saud Situmorang juga, itu mendatangi KPK kemarin, dan mereka ingin mengkonfirmasi kasus-kasus yang selama ini dilaporkan ke KPK itu sejauh mana progresnya. Karena kok seperti diam, nggak bergerak, nggak ada progres. Misalnya disebut kasus yang pernah dilaporkan oleh Pak Ubedillah Badrun, dosen dari UNJ, yang menyoal terkait gratifikasi dari anak-anak penguasa di periode yang sebelumnya. Kasus Blok Medan itu juga udah mulai redup. Jadi hukum itu kan nggak berdiri di ruang hampa. Kalau seseorang dijerat dengan konstruksi hukum yang demikian, maka mestinya konstruksi hukum yang sama digunakan kepada yang lain kan? Begitu ya. Nggak, kalau ini berlaku kepada ini nggak berlaku kan nggak begitu. Dewi Temis atau Dewi Keadilan dan Hukum dari eh, Yunani kuno itu kan matanya masih tertutup ya. Ya kan di mana-mana kan simbolnya itu kan matanya masih tertutup. Itu kan mengartikan bahwa penegakan hukum itu tidak memandang bulu, tidak memandang kawan, tidak memandang kawan. Coba perhatikan deh di tangan kirinya itu masih menjunjung timbangan. Timbangan itu kan rata tuh ya, berimbang, nggak berat sebelah. Itu maksudnya penegakan hukum harus adil, nggak jomplang, nggak berat sebelah. Kalau ke kawan aman, kalau ke lawan digebuk kan nggak gitu. Terus di tangan kanannya itu dia megang pedang, yang itu pedangnya terhunus, udah lepas dari sarungnya. Itu artinya bisa kita tafsirkan siap mengeksekusi hukum secara adil, yang tadi itu sesuai timbangan, adil, nggak berat sebelah, dan tidak memihak. Siapa kawan, siapa lawan, nggak pandang bulu, dengan simbol tadi yang mata tertutup. Itulah harapan dari masyarakat ketika selama ini kita selalu dengar jargon dari para politisi bahwa hukum adalah panglima di negeri ini. Kemarin Pak Anies sudah menyampaikan bahwa negeri ini itu negeri yang berdasarkan hukum atau Riksdaat, bukan negeri yang berdasarkan kekuasaan semata atau Maksdat. Mudah-mudahan di era yang baru ini Pak Prabowo Subianto itu bisa bersih penegakan hukumnya dari unsur-unsur yang menggunakan instrumen hukum untuk menghukum pihak-pihak yang dianggap berseberangan. Karena kalau itu terus di copy paste
terus disalin tempel, ditiru, maka kita udah nggak punya harapan lagi nih terhadap penegakan hukum yang adil, transparan, jujur. Ada pepatah Yunani kuno kan, eh apa tuh, tegakkan hukum walaupun langit akan runtuh. Fiat justitia, ruat caelum. Jadi ibaratnya tuh, eh, kalaupun besok kiamat, hukum tetap harus ditegakkan. Kalau tafsiran bebas saya sendiri, tegakkan hukum. Karena kalau hukum nggak tegak, maka kezaliman yang akan hadir. Kezaliman itu adalah lawan kata dari ketidakadilan. Dan kalau itu terjadi di mana-mana, di sebuah negeri, maka khawatirnya musibah yang akan jadi balasannya. Sebagai pembalasan dari Sang Maha Kuasa. Kalau kezaliman udah terjadi di mana-mana. Nah, kita berdoa sebagai rakyat Indonesia, mudah-mudahan pemerintahan Pak Prabowo Subianto, hukum dapat ditegakkan secara adil, secara jujur, transparan, supaya tidak mengundang bencana. Karena kalau sudah datang bencana, Allah, nggak ada yang bisa menghalau. Coba aja kita lihat kemarin misalnya bencana badai di North Carolina atau di Carolina Utara. Badai apalagi hurricane. Itu kan hancur begitu ya. Indonesia ini kan kondisi lagi susah, sedang betul-betul dalam tekanan utang. Kalau kena musibah, itu justru tambah berat lagi buat masyarakat. Sekarang aja udah sangat-sangat berat. Kelas menengah aja dalam 5 tahun terakhir itu kan ambruk. Nyaris 10 juta. Kelas menengahnya jatuh. Ditambah dengan kondisi yang susah. Jadi keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Nah, takwa itu akan mengundang keberkahan. Itu sebetulnya rumus yang ada di dalam Al-Quran kan. Semoga begitu, kita doakan Pak Prabowo selaku Presiden sehat-sehat, sehingga beliau bisa menjalankan amanat konstitusionalnya dengan baik, bertanggung jawab, dan bisa berhasil sesuai cita-citanya di buku Paradoks Indonesia dan Indonesia Menang. Dan tidak digantikan oleh Fufu Fafa ya, harapannya begitu. Teman-teman kalau ada tanggapan, respon, silakan tolong tuliskan di kolom komentar ya. Kita berbagi pandangan dari bahasan tentang Pak Tom Lembong. Untuk update-nya akan kita sampaikan secara berkala ya. Hari ini, hari Jumat, Pak Tom sudah datang lagi untuk pemeriksaan selanjutnya ke Kejagung dan didampingi oleh kuasa hukumnya beserta tim Bapak Ari Yusuf ya. Ada Mas Zaid Musafi tadi tampak juga. Itulah teman-teman untuk tayangan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Pak Tom juga tetap teguh menghadapi krisis ini ya. Beliau kan tampil dengan senyum tuh, dengan lesung pipit di kanan kirinya. Itu kalau kita ingat lagunya Ahmad Dhani, hadapi dengan senyuman. Persis banget. Terima kasih teman-teman untuk dukungan dan kebersamaannya. Saya izin undur diri, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong dikoreksi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman.